Assalamualaikum, percaya nggak? Cake yang enak banget ini, yang moist banget rasanya dan anak-anak suka. Ini cuma dibuat dari sisa pisang yang udah kematangan, yang warnanya udah hitam bintik-bintik. Daripada dibuang, kita coba resep ini, dijamin rasanya enak banget. Di sini kakak pakai 3 buah pisang Ambon yang udah mateng banget sampai bintik-bintik hitam kulitnya. Kita banyak-banyak sampai halus. Kalau banyak-banyaknya boleh pakai blender, boleh. Di sini kakak males ngelola blender, jadi kita pakai garpu aja. Kita banyak-banyak sampai tidak ada yang bergerindil atau pisangnya ada yang masih besar-besar. Kalau memang tidak pakai garpu, bisa juga pakai gelas. Jadi bawahnya gelas itu kita banyak-banyakin ke pisangnya sampai pisangnya benar-benar halus merata. Kakak di sini untuk menghaluskannya, kalau misalnya pisangnya masih bergerindil, kita pakai saja Wix. Nah, dengan tempatnya atau wadahnya yang sedikit agak besar, jadi wixnya itu kita tekan-tekan. Kalau pisangnya itu masih ada yang bulat-bulat, mungkin belum halus, takutnya nanti di kicknya jadi teksturnya tidak halus. Nah, ditambahkan dengan 1 butir telur ukuran besar. Kalau telur yang kalian punya di rumah itu ukurannya masih kecil atau kalian ngerasa kecil, kalian tambahkan aja 2. Takutnya rasanya kering, jadi kayak yang bolu-bolu seret itu. Kalau di sini teksturnya yang kakak buat ini moist banget kalau dengan resep kakak ini. Nah, kita aduk sampai merata. Karena tidak pakai mixer, jadi harus benar-benar merata ya, walaupun pakai Wix. Lalu masukkanlah gulanya. Diaduknya lumayan sedikit lebih lama ya, sampai kalian ngerasa tekstur gulanya itu benar-benar larut. Kalau tidak larut takutnya itu nggak merata, jadinya itu mempengaruhi tekstur dari kemoisannya. Jadi kalau udah benar-benar rata, udah mencair, kita tambahkan dengan vanila. Vanila kak, boleh nggak pakai vanila, misalnya vanila sasetan? Boleh. Kalian ada vanila sasetan merek apapun boleh. Di sini kakak tambahin dengan bubuk kayu manis, cinnamon. Jadi kalau kalian enggak suka juga di skip aja. Tambahkan dengan margarin yang udah dicairkan. Margarinnya harus dicairkan ya. Boleh pakai butter, boleh margarin, boleh mentega. Tapi kalau di resep kakak pakai margarin aja lebih enak. Dan tambahkan dengan minyak sayur. Minyak sayur juga meningkatkan kemoisan di dalam tekstur cake. Jadi kalau kalian cuma pakai margarin aja, misalnya minyak sayurnya diganti margarin, lebih baik pakai margarin dan tetap pakai minyak sayur. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba resep ini. Ini bener-bener moist. Anak-anak yang biasanya nggak suka cake, ini beneran anak kakak di rumah suka banget. Kemudian kita aduk sampai merata. Itu kan tadi masih ada yang hitam-hitamnya. Nah, di tempat lain ada tepung, kita tambahkan dengan 1 sendok teh soda dan 1 sendok teh baking powder. Baru diayak, takutnya nanti ada kotoran atau tepungnya bergerindil ya. Itu juga akan mempengaruhi tekstur cake, takutnya bantat atau nanti pas kita makan cake-nya ada yang kayak gerindil-gerindil, tidak halus. Jadi diusahakan harus diayak semuanya. Tuh lihat masih ada kan, kalau tidak diayak yang bergerindil seperti ini yang kakak maksud. Nah, ada kotorannya hitam-hitam itu. Jadi harus diayak. Kemudian
dimasukkan ke dalam adonan pisang tadi. Diaduk pakai whisk, aduk balik aja pelan-pelan searah jarum jam. Kalau enggak diratakan. Tapi jangan terlalu over aduk. Takutnya nanti juga mempengaruhi tekstur cake-nya. Jadi harus pelan-pelan saja. Yang penting kalian mengaduknya rata. Nah, seperti kakak ini. Nah, ratakan. Kita pelan-pelan aja sampai benar-benar rata nih. Udah mulai merata. Aduklah pelan-pelan karena ini tidak pakai mixer. Takutnya kalau pakai mixer jadi muffinnya terlalu ngembang dan teksturnya juga kurang enak karena kakak udah nyoba yang pakai mixer. Kadang males kan ngaduk-ngaduknya itu. Nah, di sini kakak campurkan dengan seres Ditambah dengan coklat dan cucu chips. Kalau kalian di rumah ada buah kering boleh, ada keju boleh dicampur divariasikan. Tapi kalau di sini berhubung anak-anak kakak di sini suka coklat, jadi kakak coklat aja. Nah, bagi kalian yang nggak punya cetakan muffin seperti kakak nggak punya, jadi kakak memakai alternatifnya dengan cetakan bolu kukus dan alas roti dari bolu kukus. Kalau emang kalian ada cetakan muffin atau kalau enggak beli aja ke toko bahan kue atau TBK cetakan muffin yang udah kertas muffin, bilang aja kertas muffin, dia itu udah berbentuk kayak bentuk cetakan gitu, jadi nggak perlu lagi pakai cetakan, dimasukin aja ke dalam kertas langsung dipanggang. Kak, manggangnya kalau nggak ada oven listrik gimana? Boleh sayang, boleh banget pakai oven biasa, oven otang boleh. Kalau di sini kakak memang adanya oven listrik, jadi kakak manggangnya pakai oven listrik. Nah, untuk oven listriknya seperti ini, kakak pakai suhu atas bawah kira-kira 165 atau sampai 170 derajat Celcius, terserah oven kalian ya. Kalian lebih tahu ke apa suhu oven kalian masing-masing, sesuaikan saja. Nah, kalau udah matang dia udah mulai ngembang kayak gitu, kira-kira 30 menit aja sampai 35 menit. Jangan terlalu lama, nanti cake-nya atau muffinnya jadi kering. Kita kan mau makan yang moist-moist, rasa pisangnya masih kerasa, manisnya legitnya enak, rasa coklatnya ada. Nah,